Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Miss Day. Ada tamu keren banget, selebriti guys, Asal. bintang iklan, kepala sekolah 2 sekolah. Aduh, terbang nih. Aduh, tolong. Udah gitu, kayak udah mulai jadi trainer nih pembicara. Iya lagi bener. Dipaksa. Stand up komedian, ini dia Pak Rezi Bangzi Baraba. Yeay, halo teman-teman. Steven Mania, mantap nggak gitu ya? I know you lover. I know you lovers. Steven Mania mantap lagi. Itu mancing maaf. dong. Maaf. Aduh ya Allah. I know you lover. Thank you ya for coming. Sama-sama. Ngobrol apa Miss. kita? Ini minumnya fit ya by the way. Kalau ada Iya, lagi. Fungsinya kan agar badan kita fit. Betul, harus fit. Tapi kalau ada lagi yang lebih mau banyak di sini nih, ada logo-logo banyak, boleh sih. Taruh aja. Taruh aja. Hubungin sini. Ya. Ngobrolnya belakangan kamu. Iya. Sensing banget nih merah. Fit, bertenaga. Asik. Tenaga. Saya jadi bintang iklannya aja dah, nggak Ya apa-apa. boleh. Oh bintang iklannya lucu banget loh. Itu menggunakan aset loh ya. Iya betul. Semua. Lucu loh. Sama Sheila on Seven lagi. Iya, ada sama saya. Gokil. Alhamdulillah. Itu gimana sih ceritanya kalau jadi bintang iklan tuh gimana sih? Gimana ya? Awalnya itu nggak sengaja sebenarnya. Jadi awalnya itu adalah sebagai orang Arab yang punya anak Arab. Anak Arab lucu dong. Ya. Pasti minimal kepikiran beli Pampers mahal, susah. Kayaknya kalau ini dijual nggak usah bayar dah gitu. Dibayarnya pakai Pampers aja udah happy. Pasti udah mengurangi sekian persen dari hitung-hitungan istri saya. Kirimin lah foto, kirimin. Salah satu fotonya ada sama saya lagi di pangku. Oh. Pas dikirim. Kirim foto itu malah karena kebetulan semuanya yang ngurus istri, manajernya beliau, yang ngontak. Ini bapaknya boleh datang nggak hari besok? Oh, emang itu berarti ada panggilan casting ya? Iya betul. Malah bentuknya udah bukan casting tapi langsung fitting saat itu. Karena ngerasa kayaknya ini cocok buat iklan obat nyamuk India katanya. Kenapa harus spesifik sekali? Emang ada buat nyamuk India? Dia bikin gitu. Oh gitu. Akhirnya bikin video profil lah pakai bahasa India dikit-dikit ngarang-ngarang. Dikirimin, datang malah hari Jumat datang, hari Sabtunya langsung syuting. Oh gitu. Iklan pertamaku Lion Parcel. Lion Parcel. Ya 25 juta views gitu-gitu deh. Wow. Dari situ lanjut tuh kemana. Rezekinya. Tadinya saya minta Anda buat kerja anakku. Ternyata rezekimu dititipkan ke bapakmu lagi. Itu namanya bapaknya diamanahi untuk bekerja lebih keras agar tidak eksploitasi anak. Iya sih kayaknya gitu. Takut nanti saya ditangkap kan. Selebriti cilik bapaknya. Jangan mendelegasikan pekerjaan pada anak yang masih bayi, Bapak. Oh iya betul. Sama tim aja harus dikawal terus kan mau didelegasi. Kan feeling introvert. Iya, saya feeling introvert. Feeling introvert golongan darah B itu memulai lebih dulu pekerjaannya. Harus menjadi orang yang terkenal dulu. Oh, berarti harus jadi perintis bukan pewaris. Betul. Anak lo jadi pewaris asik. Beruntunglah Anda mau jadi anakku, boleh daftar. Jadi berarti Pak Aziz, Bang Aziz itu udah sampai pada jalurnya, sudah jadi orang yang mengarah ke terkenal. Amin. Ya itu kalau apalagi tambah belajar ya. Tambah belajar kita ketemu berapa tahun lalu ya? 2 tahun. Hampir 2 tahun lalu. 2 tahun ya. Terasa nggak bedanya sebelum dengan sesudah ketemu aku kenal gitu dirinya? Yang terasa sekali adalah ketika memutuskan untuk beli bukunya dulu kan. Aku ingat banget ketika pertama kali datang, yang pertama kali aku lakukan adalah kayaknya gue harus kenal orang ini dari otak yang dia tulis dalam buku-bukunya. Udah, langsung aku beli semuanya, minta ditandatangan, dan kita baru mulai belajar tentang sederhananya mengenal diri sendiri. Ada tahu saya ini siapa ya? Kecenderungannya kayak apa? Banyak benernya yang oh ya udah kayaknya. Dan kebetulan saya bukan tipe yang orang senang untuk mengetes pemikirannya sendiri karena sesederhana istri aja kemarin lagi jalan random malam-malam terus dia nanya, kamu kenapa? Emang kamu yakin kalau Islam itu agama benar kan? Kalau ternyata yang benar bukan Islam gimana?
Ya aku mau diajarin itu ya udahlah ikutin aja. Udah yakinin selesai. Jadi ketika dapat informasi ini, ya udah ini yakinin, pelajarin, dalemin, terapin, udah. Dan alhamdulillah berubahnya tuh berasa sih. Oh, Masya Allah. Mana sih bukuku? Coba ambilin buku dari sana. Nah, itu makanya ini salah satu contoh orang introvert nih gini. Apa yang dimaksud introvert? Introvert tuh lapisan otak bagian dalam. Jadi lapisan otak bagian dalam tuh karakter struktur otaknya tuh renggang-renggang. Aku belinya yang warna kuning pertama kali. Nah, ini kan betul. saat ini lagi habis, boleh di-shoot, coba lihat. Di atasnya adalah koleksi Iron Man dan teman-temannya punya orang intuiting. Iya, yang My Prince-nya. Itu Buku ini yang ya pertama pasti kali dibeli ya? betul karena Menariknya apa sih? karena saya sedang berkecimpung di dunia sekolahan, di dunia pendidikan, jadi ya mau tidak mau harus mengenal tentang ya kolega, teman sejawat dan lain-lain, plus anak-anaknya. Karena yang saya percaya sekali dari awal, setiap orang pasti unik, setiap orang pasti punya skill setnya masing-masing yang udah dititipin sama Allah, dan tugas kita nih buat belajar. Wow. Jadi dari buku ini, ya? Masya Allah, tabarakallah. Nah, orang introvert cirinya karena dorongannya dari diri sendiri, biasanya belajarnya sendiri dulu. Betul. Kalau udah penasaran, baru tuh ngejar tadi makanya tuh, baru ngejar. Makanya kalau sama orang introvert, nggak usah ngejar-ngejar guys, biarin aja. Bikin dia penasaran, kasih ilmunya gitu. Baru deh nanti dia nyari-nyari. Gitu. Gitulah kira-kira. Berkat buku ini juga akhirnya punya tagline khusus di sekolahku nih. Apa tuh? Kebetulan aku juga kepala sekolah, by the way guys. Percaya nggak sih saya ini kepala Benar, sekolah? percaya. Gue kenal sama dia kepala sekolah. Kepala sekolah Belum saya. lucu tadinya kelihatannya. Belum. Kalau kepala sekolah lucu kan kayak 2 kata lucu. kepada bendera merah putih, angkat. Gitu, nggak mungkin dong ya kan. Jadi ya saya harus serius-serius juga gitu. Jadinya ya sudah dari situ, karena saya di sekolah akhirnya berpikir untuk kayaknya yang perlu belajar bukan gurunya doang dah. Kayaknya orang tua juga harus jadi orang tua pembelajar, dan semangat itu deh yang saya bawa sampai detik ini. Selama amanah itu masih diembankan, masih mau juga ngajak buat semua orang buat belajar, karena nggak pernah ada sekolahnya jadi orang tua. Betul. Kebetulan saya juga sudah jadi orang tua. Tadi anak yang saya suruh kerja iklan tadi tuh, anak saya tuh. Saya ini kagak sekolah orang tua kan, makanya saya suruh aja dia iklan-iklan. Tapi semenjak tahu, bapakmu saja yang iklan lah, nggak apa-apa gitu. Malah sesuai dengan fitrah ya, gitu. Alhamdulillah. Makanya pas ketemu juga di sekolah yang kalau ke sana kayak merasa kayak di Madinah guys ya, sekolah Arab. Iya. Pas ngaji, banyak. Kayak wajah-wajah ini nih yang deket-deket sama kurma. Iya, gitu ya. kayak di pelataran Masjid Nabawi. Wow, rasanya dingin sekali di sini gitu, adem gitu. Di bawahnya dia ada yang tiupin kan? Dingin. Makanya dari situ Masya Allah, terus kita belajar kerjasama, belajar bareng gitu ya. Gitu deh ceritanya, dan akhirnya baru ditawarin deh, Miss, kan aku di stand up comedy gitu ya. Dulu gimana sih waktu itu gitu ya? Sederhananya cuma ngasih tahu kalau Miss, aku selain di sekolahan ini juga aku punya sekolah stand up comedy. Kebetulan aku punya pertunjukan saat itu. Oh iya. Namanya Comedy by Design. Jadi karena kami percaya, tadi udah sekolah, sekarang sekolah pecahannya nih. Jadi kepala sekolah di lembaga edukasi stand up comedy pertama di Indonesia. Wow. Kepala sekolah di situ terus ngasih tahu, Miss, aku ada pertunjukan nih, namanya Comedy by Design. Betul itu. Karena kita percaya kalau komedi tuh pasti bisa didesain, nggak yang tiba-tiba spontan. Uhuy, iya betul. Itu juga jadi beat tuh satu. Kayak gitu, jadi ya akhirnya mau nggak nonton? Gue juga suka nonton stand up atau apapun lain-lain. Nyambung. Ya udah, aku ajak datang deh. Iya. Dan itu datang di episode pertama. Berarti Comedy by Design volume 1 tuh kalau tahu penontonnya ada 100 orang guys. Wow. Volume 2 68, volume 3 50, volume 4 22, bubar gitu. Tapi insya Allah mau ada lagi ya? Mau bikin lagi. Nanti berdua lagi, yang satu lagi namanya Yoga. Mantap. Stand up komedian juga itu. Lucu banget. Asli lucu. Langsung tertekan lo dia.
gimana bikin dia tertekan gimana? Biar dia Lucu belajar banget. sungguh-sungguh ya. Bagian itu tadi dipotong, di looping sejam. Dia lucu banget. Dia Lucu banget. Dia lucu Dari banget. wajahnya gue bisa lihat dia lucu Iya, banget loh. lucu Gue tuh banget. begitu dia datang tadi gue langsung pengen ketawa Wah, parah. gitu. Gue langsung Aku aja di mobil pas buka langsung langsung gitu-gitu, gemeter udah sejam. nggak Kacau. normal. Makanya begitu aku bertemu beliau inilah mulai tuh ada dunia baru dalam hidupku. Dunia yang ketemu orang-orang lucu, yang di sana beneran ketawa gitu. Yang biasanya aku tonton di TV, ternyata ya disitulah dan akhirnya rezekinya buat Salma deh. Betul. Dikasih di sekolah pecahan. Anaknya Miss Ide kemarin jadi salah satu murid di kelas basic komedi sekolah pecahkan. Yang serunya dari awal masuk sekolah ditemenin seluruh rumahnya. Bapak, ibu, kakak, sama adiknya ditemenin dong. Nonton, ikut jadi murid juga. Iya. Jadinya 1 tapi ijazahnya 4. Karena 4 harus dapat ijazah tuh. Harusnya ujian malah 4 itu. Gue penyumbang penonton terbanyak loh. Iya, Ya, kalau gue datang nonton mulu rame, berempat. Gue betul. bawa tim gue. Iya. Nanti di kafe gue penyumbang makanan, beli makanan terbanyak. Sampai ada meja-mejanya tuh sekarang di Comika Comedy Club tuh ada meja-mejanya. Ada meja-mejanya. Kemarin Pas gue pertama kali. Dan di shoot yang pertama kali di shoot Anda lagi. sekeluarga. Saya lihat Jojonnya kayak banyak. kenal nih gitu. Kan gue nggak bisa nggak jajan guys. Jadi udah selesai ini Kak beli lagi gitu. Iya, Gue iya. penyumbang income terbanyak. Betul. Ya. Nah dari teman-teman dari Salma yang feeling inilah yang dalam konsep Steven tuh terbaiknya adalah komunikasinya. Komunikasinya. Ya, jadi ketemu dengan mentor yang feeling, anak feelingku diajarin bicara di sana. Tidak hanya sekedar bicara, tapi bicaranya yang mikirnya itu perlu jujur. Karena kalau ngomong komedi itu kan harus dari keresahan diri ya. Betul. Kalau di stand up ini idiom yang sedang aku coba publikasikan. Stand up komedi itu bahan bakarnya adalah emosi negatif ditambah cerita bener. Jadi harus ada cerita benernya dulu. Iya. Cerita bener otomatis harus jujur. Dan tiba-tiba kalau tadi saya ke Cibubur naik naga ya. Waduh, apaan tuh? Jangan-jangan jangan harus ke langsung gitu. psikiater. Iya. Bukan ke komedi, kayaknya Anda ke psikiater dah. Gitu. Jangan jadi stand up. Iya dong, terlalu halu kan. Makanya salah satu terapi juga aku lihat. Jadi aku tertarik sekali dengan sekolah pecahan itu karena rasanya ini jadi salah satu zona terapi deh. Betul. Karena kalau orang gangguan mental itu ada sesuatu yang belum selesai dengan dirinya, itu salah satu teknik yang kita pakai itu journaling, menulis. Nah, kalau menulisnya kemudian diomongin, apalagi di zona menulisnya di zona alfa itu gelombang otak yang tenang, santai, happy, itu sambil gelombang alfa. ketawa-tawa kan. Nah, aku lihat komedi itu bisa jadi gelombang alfa. Makanya keresahan yang ditertawakan itu, Masya Allah itu kayaknya bisa jadi obat banget sebenarnya. Itulah kenapa aku concern ke sekolah pecahkan ya, bolak-balik datang ke sana, berteman dengan teman-teman talent di situ gitu, karena berharapnya dari dalam sekolah pecahkannya sendiri memang proven gitu sebagai orang yang mencoba untuk berdamai, mencoba untuk menyelesaikan masalahnya melalui komikanya, melalui komiknya gitu. Jadi udahlah sambil healing dapat duit kan enak tuh. Itulah konsep dalam berprofesi yang sesungguhnya, melakukan sesuatu yang kita suka, menjalankan hobi tapi dibayar. Iya. Enak banget itu. Sambil ini tambah satu lagi kalau di komika. Terapi, hobi, dibayar. Iya, terapi. Yang terapi sebenarnya diri sendiri. Si komikanya saat dia cerita kan. Iya, betul. Karena prosesnya kayak aku dampingin Salma ya, pas kemarin alhamdulillah Salma termasuk 17 besar ya. Yes, yang masuk ke dalam pensi. Jadi sekolahnya itu 3 bulan, di akhir sekolahnya akan dipilihin murid-murid yang bawa keluarga banyak. Itu syaratnya guys. Lu besok kalau masuk situ ya bawa keluarga lo. 7. Jadi yang memang berprestasi lah, karena setiap kelas itu akan ada tugas, ada ujiannya juga, di akhirnya dipilihin yang terbaiknya, kita bikinin malam pertunjukan gitu. Berbayar lagi. Tiketnya berbayar lagi. Aku bayar juga tuh. Iya. Dan itu harusnya nanti ada cashback buat penampilnya, sedang diurus. Masya Allah, keren loh. Jadi sesuatu yang membuat
ada panggung, membuat mereka punya ruang untuk melepaskan emosinya sekaligus Betul. diketawain, artinya mereka muncullah pride kan. Betul. Ya selama ini mungkin diketawainnya dalam zona negatif gitu. Aku ngerasa selama kelas kemarin itu kayak apa ya? Kita dari berbagai background yang random banget nih, gila ya. Ada pegawai kementerian, ada dokter, ada bidan, ada dokter anak, ada dokter, Dobjin. Iya benar. Obgyn. Bidan, Obgyn. Oh iya benar. Bukan cuma bidan loh. Dokter bidan, spesialis kandungan loh. Itu dokter keren tuh. Maksudnya dokter spesialis tuh. Udah gitu lucu lagi. Lucu banget lagi. Buat apa juga bingung ya kayak dia dokter Obgyn lo lihat kelamin terus kali. Oh iya bisa juga sih, tapi dia pengen lihat muka orang. Benar juga sih. Dia ngingetin lihat. Bisa lucu banget. Gue sebagai pasien dokter Obgyn, gue tahu ke situ orangnya. Karena dokter gue kalau ketemu gue kadang suka lupa. Begitu deh. Mana ya? Oh iya. Point of view lucu banget. Bagus banget. Dan dia besok naik lagi di panggung luar Mensrea tuh dia. Iya. Aku ajak. Makanya lucu-lucu banget. Jadi kayak amazing gitu ya. Ada yang pengangguran, ada yang ini kok random banget, ada yang mahasiswa. Makanya menurut aku ya, dan ketika mereka bersosialisasi tuh kayak gak ada jarak ya. Betul. Kayak langsung bisa support. Gak ada batas. Terus begitu ada yang ngeblank, kita langsung tepuk tangan. Ayo semangat. Ya Allah, sehat banget. Betul. Lingkungan yang sehat banget guys. Makanya itu juga clean comedy ya, ngajarin clean comedy gimana itu kita dulu yang paling penting. Kita punya joke itu nggak harus pakai kebun binatang. Betul. Gitu. Padahal kebun binatang bersih loh. Benar. Ya kan? Apalagi di Australia kebun binatang bersih banget kebun binatang di Australia. Kenapa di sini? Gue tahu nih. Gue tuh lagi ngobrol sama laki gue ya. Ini jadi sekaligus edukasi ya. Mas Haji itu kan kerja di perusahaan Belanda. Ya. Jadi dia cerita asal usul kenapa di Indonesia itu ada anjing itu menjadi pisuhan, menjadi umpatan. Jadi zaman Belanda dulu, lu pernah dengar nggak overdomseh kayak gitu? Oh tahu pernah. Itu kan marah-marahnya orang verdomseh. Nah kan kalau orang-orang Belanda tuh kan David et Impera ya, yang artinya adalah bapak. Aduh apa ya? Bapak kepala sekolah lupa saya. Saya nggak masuk pelajaran sejarah nih, maaf sama PPKN saya C. Kan teknik itu loh, strategi mengadu domba. Oh iya betul. Itu kan artinya mereka mengambil sebagian orang untuk dijadikan bawahan dia, berarti atasannya pribumi. Mereka pakai logonya tuh anjing, disebutnya anjing-anjing Belanda. Makanya buat kita-kita yang orang bawahan ini, rakyat-rakyat tuh kalau misuh jadi anjing gitu. Padahal di luar negeri nggak ada loh pisuhan dogi gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Mereka kalau misuh tuh pakai huruf F tuh. Betul, depannya. Dan urusan badan tuh, yang urusan S lah apalah gitu. Kalau di Indonesia doang tuh. Nggak ada ya, herder, you herder bro. Nggak iya, lu mah pudel banget gitu. Nggak ada tuh. Ya kan, jadi emang itu dia kenapa. Jadi kalau gue sih kasihan aja ya, padahal binatang itu ada di surat Al-Kahfi. Tiba-tiba spiritual. Kajian kali ini disponsori oleh Sugui. Karena lu tuh dua dunia. Bener, lu. Satu sekolah Islam. Benar, sulitnya tuh sampai ada yang nanya gini. Terus lu gimana cara lu membedakan antara personanya ketika lo lagi di sekolah, ketika lo lagi jadi kepala sekolah stand up comedian atau lo lagi jadi komedian gitu. Gimana cara lu untuk memisahkan itu? Ternyata caranya adalah ya disatukan, bukan malah dipisahkan. Makanya visi sekolahku aja besar-besar menjadikan pribadi muslim yang ceria. Ya, ceria. Gimana caranya? Dasarnya ceria, karena kalau orangnya ceria, vibes-nya positif, otomatis setengah masalah hidupnya udah selesai. Yes, that's right. Ketika jadi komika, ya harus juga gimana caranya bisa menghibur orang aja vibes-nya. Ya, betul. Mau buat orang lain senang gitu-gitu aja. Iya, karena sebetulnya kan itu cuma panggilan aja ya. Kayak di sekolah Islamnya dipanggilnya ustaz. Nah, ustaz lo pakai Z lo. Betul, ustaz. Bener. Ustaz. Iya, ustaz. Aku misalnya tiba-tiba ustazah kan. Iya. Itu kan cara kita memanggil ya. Maksudnya itu intinya semua pembelajarannya kan mengajak kepada kebaikan. Betul. Kan? Dan kalau kita berdakwah hanya di tempat yang baik-baik aja, kasihan dong. Kalau yang di tempat yang mungkin tidak terjangkau ke sana. Makanya berdakwahlah di seluruh alam kan. Betul sekali. Gitu.
gitu. Jadi ya nggak ada yang salah dengan itu. Cuma tinggal ganti baju aja. Isinya Betul. mah sama. Sama. Kita sama-sama Isinya sama. mendidik. Iya, aku juga gitu. Di depannya trainer, ntar jadi konsultan. Tiba-tiba ustazah. Dan abis ini katanya mau bikin show stand up comedy teman-teman. Insya dengernya Allah, gitu. amin, amin. Iya kan? Pada ini, komen dong, pada pengen nonton nggak kalau bikin show nih? Iya. Aku Pak Rezi Nah, gitu coba ya. tuh. Kita Bang Zi, antara I Know You dengan Komika, kita bikin show spesial gitu, Nah, kayaknya lucu bisa ya. tuh. Jadi bicara tentang keresahan di dunia rumah tangga, anak, pendidikan gitu. Betul. Kayaknya seru ya. Macem-macem tuh, seru banget. Gak kelar-kelar tuh, banyak banget kan lucunya ya. Betul. Festivalnya panjang banget tuh, seharian juga Tuh, bisa. Iya bisa, dan kita bisa melibatkan pendidik-pendidik. Mungkin dia punya cerita yang lucu-lucu juga ya kan. Pasti ada. Kayaknya itu nggak habis-habis, kayaknya kita bisa bikin seminggu tuh. Waduh, seminggu. Kesian Loh, ntar. satu hari isinya bapak-bapak, satu Oh, hari iya isinya benar. ibu-ibu, satu hari Bisa isinya tematik anak-anak, bisa begitu. tematik, terus guru-guru gitu kan. Aduh, banyak banget sih. Festival. Guru-guru aja bisa dari guru MTS, guru Beda-beda tuh soalnya beda-beda. ceritanya tuh. Iya, kita seru tuh. Jadi nggak ada habisnya. Sekolah pecahkan itu pintu masuknya. Kalau mau tahu Betul caranya, cara komedinya gimana Pak? Caranya adalah sebenarnya, tapi sebelum masuk ke caranya, pengen ngasih tahu dulu aja tentang kenapa sih harus gitu. Kenapa perlu Karena- belajar? Iya, by the way aku sedang menulis buku. Wow. Ini aku lempar biar ada pressure ke diriku Iya, sebenarnya. hiu kecil Kapan ya. nih jadi nih? Hiu kecil lagi, baby shark dengan lucu Baby ya. Shark, kita kasih Baby Baby Shark, Shark. Iya, iya. Jadi judulnya itu adalah semua orang butuh stand up comedy minimal 1 kali dalam hidupnya. Wow. Jadi buat Anda yang belum pernah sama sekali nonton stand up, cobain deh nonton sekali aja. Bener. Kalaupun Anda belum pernah setelah nonton, nyobain sekali naik deh. Iya, betul. Minimal cerita. Kalaupun setelah itu enggak lagi, enggak apa-apa, tapi minimal cobain sekali deh. Biar ada experience-nya, karena menceritakan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ceritakan di panggung itu terhormat Iya, sekali. betul. Bener. Semakin Anda jujur sama apa yang Anda mau ceritakan, semakin relate sama orang yang ngedengerin. Betul. Dan itu juga yang jadi fondasi dasar kelas basic yang sekarang aku mau buka. Jadi kalau ditanya apa bedanya sama kelasnya pas Salma kemarin sekolah. Kalau sekarang di depannya tuh beneran akan ada kelas ke-0 yang isinya murid-muridnya nanti dikumpulin terus dibikin list, suruh pada punya cerita bener dulu. Oke, Jadi true story-nya ya. betul. Udah punya tabungan cerita bener yang dikasih emosi negatif nanti di dalam. Iya. Itu dulu nanti yang akan jadi bahan bakar buat teman-teman nyampein public speaking. Iya. Nah, makanya di 2 pertemuan awal pun akan kami set untuk belajar cerita bener aja dulu. Wah, keren tuh. Makin keren ya, makin mengerucut ya Betul. kurikulumnya ya. Salah satu yang kita pelajari dari yang kemarin kita lakukan adalah itu. Iya. Jadi pertama belajar Setuju. cerita bener aja dulu. Iya. Gak usah langsung pengen lucu gitu. Iya. Santai. Karena kalau mikirin lucunya jadi bingung, malah nggak lucu loh. Betul. Orang tuh kalau stres tuh nggak bisa lucu, kita malah kasihan. Kemarin tuh waktu ujian pertama, gini, aku anak pungut, lucu dong, kasih ketawa dong. Gue nggak mau ketawa, gue kasihan, nggak tega gitu. Makanya gimana? Hampir tadi dibilang, nah yuk pulangnya bareng ibu aja. Nah. Dia pulangnya gini, Bu angkat aku jadi anakmu. Iya. Ya jadi memang pembelajaran dari kemarin itu mungkin akan lebih kuat lagi kalau ditambahin juga materi untuk mengenali diri. Nah, Nanti menarik. aku bisa masuk ke situ. Menarik. Ya kan? Mengenali dirinya, dia tahu sudut pandang dari cara berpikirnya, dia bisa tahu sudut pandang dari orang-orang yang ada di ceritanya itu. Bahkan itu bisa jadi salah satu sumber cerita. Ya kalau kayak gue cerita, kalau gue training seminar itu kan isinya cerita keluarga gue doang tuh. Kegagalan di keluarga dengan aneka sudut pandang cara berpikir yang berbeda, ternyata itu aja udah berharga besar. Betul sekali. Panggil di mana-mana. Betul. Padahal ceritanya itu lagi. Jadi kalau jadi stand up komedian itu sebetulnya lebih menguntungkan loh. Misalnya kalau ngajar perlu 2 jam, dibayarnya sekian. Kalau komika 7 menit. Ya. 7 menit harganya sama kali ya? Sama. Kayak beneran gue jadi komikanya. Nah, makanya. Jadi I know you jadi stand up comedian semua guys. Lebih menguntungkan kayaknya 7 menit di sini, 7 menit di sana. Iya, Kayaknya betul. tambah gede gue penghasilannya. Jadi punya cabang bener-bener. Astagfirullah. Tapi memang itu sih, maksudnya kenapa kalau dalam ilmu otak ya, kan untuk bahagia tuh ada 2 cara.
Yang pertama memang kita bahagia dulu, maka hormonnya keluar, hormon kebahagiaannya. Tapi kita juga bisa memanipulasi agar hormon itu keluar loh. Oh, bisa Hormon ya? oksitosin, bisa. Oh. Salah satunya adalah dari fungsi fisiologis kita adalah dengan tersenyum, dengan tertawa. Oh, mau mancing Iya, berarti. mancing. Coba aja tersenyum 7 menit gitu. Itu tuh bikin kita senyum aja dulu. Senyum, misalnya habis itu ngeliatin kucing, ngeliatin apa, senyum aja dulu. Kalau Itu- senyumnya, kalau kucingnya senyum balik, Itu 2, makin double hormonnya. Sama hormon ketakutan ya. Iya. Jadi ternyata hormonnya nanti diproduksi oleh tubuh kita karena tubuh kita ngerasa kita bahagia. Makanya kalau semakin kita dalam berkeluarga itu nggak usah serius-serius amat, say, ngurusin keluarga ya sebenarnya ya. Betul. Apalagi kita ini yang jadi pernah terluka dengan keluarga kita yang dulu terlalu serius menghadapi hidup ya, banyak tekanan hidupnya. Well, dunia hari ini semakin banyak tekanan hidupnya, maka ceriakanlah dengan banyak tertawa di komika ya kan. betul. Itu bagus banget Ceriakan. kata-kata gue ya. Nanti tuh di looping tuh. Boleh diulang. Itu selevel sama yoga lucu. Yoga lucu gitu. Sama. Selevel tuh. Itu Udah kayak lebih sama senja. kayak komika hidup dari karya. Betul, hampir. Tinggal diimani oleh banyak orang aja itu. Jadi udah langsung. Gitu. Jadi makanya kalau kita menghadapi keluarga, kayak sekarang nih, keluarga gue itu bukannya keluarga sempurna yang kemudian nggak pernah ada masalah ya. Ngobel mah bikin materinya Salma aja kita ngomel mulu ya, kayak berantem keras banget kita. Oh iya. Oh iya, dia anak feeling Goldar A yang merasa dia ngerti, tapi dia kalau nggak ngerti dia nanya, tapi kalau aku kasih masukan dia ngeyel. Coba rasakan jadi seorang ibu yang bersiap udah menginvestasi nih ke anaknya, fasilitasi. Ini diginin aja kak. Tapi kamu, wah gitu tuh. Itu kejadian di balik layarnya tuh itu sebenarnya. Oh iya. Iya, Jadi tahu behind the scene ya. Jadi bukan berarti kemudian yang namanya keluarga bahagia tuh nggak ada arguingnya, ada. Cuma karena kita udah ngerti nih, oh ini dia lagi masih pakai di Goldar A-nya nih. Perlu naik, aku tungguin aja. Napas yang banyak, tenang. Ayo naikin ke kepala. Ya maaf mama. Nah kalau udah kayak gitu baru kita masuk. Nanti kita ketawain kejadian-kejadian itu, gitu ya sayangnya. Gitulah kejadiannya sebenarnya. Dan itu akan terus terjadi sebetulnya. Makanya gimana perubahan dari serius banget ngadepin masalah dengan mentertawakan masalah sebenarnya. Mentertawakan masalah. Iya. Jadi aku lihat ya di komika itu orang-orang mentertawakan dirinya sendiri, mentertawakan masalahnya. Sehat banget ya. Proses terapi yang easy gitu sebenarnya. Makanya kenapa aku juga kalau diizinkan gitu bisa masuk ke sana bantuin ngertiin itu teman-teman di sana dikasih materi untuk mengenali dirinya, kesehatan mentalnya, psikologi sosialnya, bahwa manusia itu perlu didekati lebih cepat. Misalnya mereka lebih mudahnya melalui how to win their heart. Itu lewat jalur yang mana sih? satirkah atau sedihkah atau apa, jalur mana sih gitu. Gitu. By the way tadi kalau boleh bertanya Miss ya, kalau menurut Miss tadi berarti menertawakan masalah itu bukan berarti kita menyepelekan kan? Bukan, justru itu serius. Iya. Itu proses selanjutnya. Sebenarnya menertawakan masalah paling enak kalau masalahnya udah kita terima ya. Betul. Bukan denial, karena kalau proses stage of grief ya, tahapan ketika seseorang berduka, masalah itu kan membuat kita berduka juga dong. Betul. Yang tadinya kita berharap kita sayang-sayangan sama keluarga, tapi taunya, kok dia bentak sih? Kok anakku bentak sih? Kok anakku, itu kan grief dong. Sebuah kesedihan, bukan berarti cuma kehilangan orang ya. Itu ada 5 tahapan. Yang pertama denial dulu kan. Kebanyakan dari kita itu denial, pura-pura bahagia. Cirinya apa? Gue gak ada masalah kok, keluarga gue baik-baik aja kok, harmonis aja. Kalau aku ketemu orang kayak gitu, aku gak berani maju terlalu dalam karena dia adalah orang yang paling lama berubahnya. Paling lama berubah? Paling lama, karena dia keluar dari kotaknya aja belum. Dia masih berselimut topeng gitu. Dia belum melek bahwa dia punya masalah. Jadi disitulah dia akan terus-terusan di situ. Setahun, 10 tahun ketemu ya di situ dia aja, dia kalau gak mau berubah. Padahal dia gak nyadar masalah itu setiap hari bergulung menjadi masalah yang sangat besar. Biasanya ciri-cirinya kalau udah ketemu lagi gimana?
Baik-baik aja kami sudah cerai kok, udah gini gitu. Baik-baik aja ya. Begitu tuh baik-baik aja. Iya. Itu ada, apalagi nih hati-hati buat orang kanan ya. Orang kanan tuh intuiting, feeling, terutama intuiting atau yang golongan darah B. Makanya hati-hati. Di sini di ruangan ini pernah datang satu keluarga. Keluarganya udah nangis-nangis gitu. Semua udah nangis, ibunya nangis, 2 anak, bahkan anak laki-lakinya udah nangis-nangis ngasih tahu ke bapaknya bahwa we have problem. The problem is with you, daddy gitu. Tapi pas aku tanya bapaknya, Pak ini loh Pak, keluarganya udah nangis-nangis, menurut Bapak gimana? Nggak kenapa-napa kan, biasa-biasa aja kan. Makanya kalau lu ngomong aman aja tuh gua khawatir nih. Aduh nih aman aja apa nih artinya nih? Ini denial apa lu terlalu tenang nih? Karena itu ada kayak dua mata pisau gitu kan. Ada orang yang terlalu tenang akhirnya menganggap semuanya ya aman-aman aja. Nah, sementara dia nggak melek kalau sekelilingnya udah jerit-jerit kayak gitu. Maka itu proses denial paling lama untuk keluar dari zona dia dalam boxnya gitu. Nah, kalau dia udah bisa keluar dari situ, gimana cara keluarnya adalah ya ketemu dengan orang-orang yang menyadarkan. Dia berusaha untuk melek. Salah satunya adalah dia mengerti dirinya sendiri. Mengerti itu paling cepat. Sendiri ya. Mengerti dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya kayak tadi aku ceritain nih ke yoga gini. Terus iya sih. Mulai dia keluar tuh cerita gini. Oh pantesan berarti selama ini aku. Nah ada insight begitu. Dia keluar dari zona itu. Baru tuh nanti mulai bentuknya macam-macam ya. Ada yang langsung sedih, ada yang langsung marah-marah, ada yang di 3 bagian ini biasanya mereka fluktuatif nih. Marah, sedih, sama bergain. Jadi kayak boleh nggak sih kalau diginiin? Soalnya aku kan pengennya kayak gini, tapi aku kesel banget sama dia gini. Nah gitu itu biasanya keluar dari denial tuh berkutatnya di 3 ini. Baru setelah ini up and down and shake gitu ya. Panjang lah ceritanya kalau di sini. Nah ini makanya kenapa perlu ditemenin agar proses ini nggak terlalu lama. Diarahkan. Boleh sedih sampai tahap ini, boleh marah silakan dikeluarkan, kita detox. Misalnya dia arguing gitu ya, boleh nggak segini boleh. Ya kita sepakati sampai di mananya. Gitu. Batasnya tadi. Ya, biasanya dengan keluarga kan. Boleh nggak ayah begini. Ayahnya bersedia nggak? Boleh nggak mamanya gini. Nah itulah kenapa perlunya ada konsultasi keluarga, datang semuanya. Itu adalah proses untuk membentuk 3 ini. Baru terakhir tuh acceptance, penerimaan. Menerima bahwa ya aku ditakdirkan sama Allah menikah dengan orang ini, dengan punya anak ini, dengan tipenya seperti ini, kondisinya kayak gini, aku punya mertua begini, punya orang tua kayak gini, yang kita nggak bisa lepas dari itu gitu. Dan akhirnya dengan semua penerimaan itu, dengan semua masalah itu, dan ini tahu bahwa ini dari Allah, ujian, ya akhirnya kan lega. Itu yang dinamakan orang ikhlas tuh. Ikhlas kan abstrak sekali ya. Pada bentuknya tuh penerimaan gitu. Betul. Bahkan sampai menerima kekurangan diri, kekurangan pasangan, kekurangan anak-anaknya. Dan akhirnya tadi bisa mentertawakan tadi itu. Misalnya, contoh di rumah ini ya, suamiku tidak akan berubah, dia akan tetap intuiting. Dia akan tetap seperti orang yang kadang-kadang disorientasi. Terlalu jauh bertanya. Kita lagi ngomongin misalnya, besok dokternya jam sekian ya, yang gitu. Tapi dia udah lari seolah-olah udah kejadian, habis itu ngapain gitu. Sampai aku kemarin aku bercandainnya ngapain. Pas gitu dia udah ngomong terlalu jauh, padahal itu baru rencana loh. Baru rencana kita mau ke tempat itu. Mau ke dokter gitu misalnya. Tapi dia udah terlalu jauh, sampai gue gini, oh iya, kita itu sekarang lagi ada di Mekah sayang. Jadi aku ikutin aja orientasi dia kayak gitu. Terus dia baru kaget tuh. Oh iya, lagi makan mie sekarang lagi gitu. Jadi suka hilang kan cara berpikirnya terlalu jauh. Kalau dulu bentuk gue jauh amat sih mikirnya kan ini. Jadi ngomel. Cara mengeluarkannya begitu dulu. Responku kesal. Dulu tapi. Sekarang ada sih, tapi kesalnya cuma jadi dibuat lucu aja gitu. Kayak tadi tuh kita udah di Mekah nih, ayo kita udah mau habis ini kita umroh nih kita. Jadi baru sadar tuh, iya lagi makan mie, ngapain jauh-jauh ngomongnya gitu. Itu bagian dari level keempat tadi yang penerimaan berarti. Udah sampai penerimaan sebenarnya karena kita udah nerima. Nah, menerima, lalu kemudian proses tadi tuh bikin kesepakatan, dealing, how to communicate yang baik. Nanti ditambahkan berterima kasih, minta maaf, baru tuh ke situ tuh I love you-an tuh. Tapi baru ujungnya bisa diceritain lagi dan diketawain. Iya, jadi duit. Betul. Hampir sama berarti kalau di komedi tuh kita rumusnya adalah time plus tragedi. Iya.
Jadi time-nya tiap orang beda-beda memang. Betul. Ada yang butuh waktu seminggu, ada yang butuh waktu setahun, Iya. dan ada tragedinya baru bisa jadi komedi. Benar. Nyeritain bapaknya yang begini padahal bapaknya udah meninggal, tapi dia bisa udah heal, yang udah heal dengan yang belum heal aja kan beda ceritanya loh. Cara nyampeinnya juga kita berasa di panggung itu. Kalau dia belum heal ya, kan satir kayaknya ya. Kayak ini jahat banget sih sama orang tuanya kok sampai kayak gitu, rasanya gitu tuh. Tapi kalau dia udah heal jadi lucu gitu. Betul. Ya kan? Makanya memang aku ngelihat relate banget nih antara Sekolah Pecahkan dengan I Know You ya. Jadi kayak bisa loh ini terapi berjalan sambil ketawa Tiwi dan menghasilkan uang gitu. Menarik. Seru banget loh. Seru. Selama ini kan aku banyak orang anak muda bertanya, misalnya gimana berprofesi, membuat brand. Kadang-kadang mereka bikin brand tapi belum ada profesinya gitu. Maksudnya kamu mau apa? Mau jadi apa? Mau pengusaha harus bikin usaha. Mau jadi profesional, mereka sarjana apa, kerjanya apa. Kan beda. Susah banget ditarik dari zona akademik gitu. Maka kalau udah mendingan akademiknya di komika. Dipecahkan ya. Jadi kalian lulus dari situ langsung bisa kerja, ya kan? Iya, bisa sih. Bisa jadi profesional maksudnya. Iya betul. And be a profession yang itu kita bisa desain brandingnya. Iya, personal brandingnya mau kayak apa dan lain. Walaupun tetap mulainya dari yang basic dulu. Makanya kita mulai dengan kita coba dengan kelas basic dulu. Kelas basic dulu. Tapi teman-teman nggak usah takut di kelas basic ini, kalau udah tahu nanti bisa kita lanjutin loh. Karena orang nanya loh. Ada nggak sih ini? Iya, gue investasi ke sini emang gue jadi apaan sih gitu. Jangan cuma buat hahaha doang gitu. Hari Sabtu dateng ngeluarin ongkos, mana macet lagi Wijaya Sabtu. Betul. Macet. Lagi kemarin susah banget. Habis demo, kacau tuh. Ya Allah, aku tiap hari Sabtu gini, ya Allah mudah-mudahan hari dapat parkir. Untung Bang Iwai baik banget. I love you Bang Iwai. Bang Iwai, gercep banget Bang Iwai. Langsung mesti dia dapat tempatnya sini udah dicedekin gitu. Jadi itu it's a good way to heal ya, untuk healing. Dan nanti bisa jadi profession. Sebetulnya aku pengen bantu tuh teman-teman untuk dikuatin brandingnya. Boleh. Kayak kemarin bergerak ke sana setelah progresnya dari ujian 1 ke ujian 2 terus ke yang 17 itu aja beda banget loh. Kalau diikutin tuh beda banget. Beda banget dan semakin mengerucut dari yang pengangguran ke sini yang habis dipecat. Oh, kalau komiknya dibawa ke sini dan dia lebih ikhlas gitu, pecah banget. Betul. Ya. Gokil loh. Nyampe gitu ya apa yang dia mau ceritainnya. Terus yang aku sih respect banget sama yang bapak-bapak punya anak berkebutuhan khusus autis, Masya Allah. Itu kalau kenyataannya nih sebagai orang yang mendampingi banyak orang tua ya, it's not easy, gila sih, bisa gila sih. Orang punya anak yang kita sebut normal, rada nakal di rumah aja kan kita stres. Itu udah langsung senewan. Wah. Dia itu anaknya nggak nakal, memang dari sononya ada dikasih sama Allah ujian buat orang tuanya. Dia begitu, makanya ketika dia bisa jadiin itu sebuah lelucon yang seru, Masya Allah ya. Dan bisa jadi ya terapi buat semua orang juga. Gitu. Aku jadi mau nangis sama ketawa ya. Sedih tapi gimana ya? Tapi lucu banget. Lucu banget. Premis-premisnya lucu banget. Dan dia mau mengibarkan anaknya kayak elang. Aduh, cute banget. Sampai sekarang aku masih di kepala aku tuh. Anak itu seperti elang yang kalau dia panggil datang. Dia tinggalnya Makanya guys, ini adalah pengalaman Salma waktu di Sekolah Pecahkan level basic. Itu 3 bulan aja pengalamannya banyak banget. Udah gitu kita bisa koneksi sama orang-orang yang teman-teman mungkin suka lihat di TV ya. Betul. Komika-komika nasionalnya pasti akan ngajar juga sih. Seru banget. Kita jadi punya point of view yang beraneka macam. Pertemanan yang nggak pernah teman-teman bayangkan tiba-tiba ada di situ. Tiba-tiba ada di situ. Dan mungkin terakhirnya adalah kalau dari aku setelah lulusnya nih, setelah lulusnya yang sedang kami coba kembangkan, saya sama Yoga kembangkan adalah setelah lulus ini mau dibikin apa ya? Nah kita sedang membangun komunitasnya, komunitas alumni yang bisa itu berfungsi buat the next yang mau kita obrolin. Bener. Ada yang mau saling bertukar info job, ada yang mau saling bertukar info lomba atau apapun itu, mau mendalami ilmunya lebih dalam, mau kombut tiap bulan. Wadah ikatan alumninya kita lagi coba bangun. Mantep. So far sih udah ada lebih dari 250-an orang yang
gabung dan itu akan terus nambah pastinya. Kebayang kalau nambah koneksinya akan seperti apa, relatable-nya kayak apa, biar bisa saling kenal antara angkatan dan segala macam. Dan akhirnya menceriakan Indonesia ya. Betul. Ya. Meskipun kita gajinya nggak sebesar DPR nggak apa-apa, fasilitas kita nggak sebesar itu, nggak harus naik. Tunjangannya gitu ya, yang 3 juta dikali 2. Iya, itu gimana ya? Kayak gue langsung insecure ya, gimana caranya gue ngajar sehari dapat 3 juta kali 26. Tapi itu, kurang jadi. Terus katanya itu salah info. Oh iya, salah info. Ya biasalah manusia salah info. Bener, ya. Kalau udah di demo mah salah info. Salah manusia minta maaf. Iya. Kayak gitu deh. Bisa jadi kemana-mana ya maksudnya ya. Ngeri juga ya, aman kok tapi. Ya jadi nextnya Insya Allah akan ada gebrakan-gebrakan baru selama Allah masih kasih umur, masih kasih sehat. Sayang banget hidupnya kalau nggak dipakai buat apa-apa. Karena ini, kalau ini sih omongan ustazah ya, nih ustazah Hidayah. Enggak, ini kita dengarkan ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak gitu dong. Iya, ayo, silakan. Gue tuh ngajar kemarin, dapat satu materi yang ketika gue mau ngajar anak-anak di masjid gitu ya, membuat mereka public speaking, berani bicara dengan etika. Itu materiku gitu. So aku bikin materi kan, gimana ya membuat anak-anak muda itu bicaranya dengan etika, karena kebanyakan mereka kan ya gitulah, pakai bahasa di kebun binatang, pakai bahasa segala lah yang kayak gitu. Bahkan sama orang tuanya juga nggak sopan. Tapi mereka kalau disuruh maju kasih mic nggak berani. Betul. Kan aneh ya, maksudnya ngomongnya di luar keluar-keluar, tapi kalau disuruh ke atas di depan panggung nggak berani. Makanya kemarin aku salah satunya adalah aku sadarkan mereka, aku ajak mereka berpikir bahwa ternyata perjalanan hidup kita itu panjang sekali sebenarnya. Tapi kita ini baru ada 3 tahapan. Jadi panjang sekali kita kalau orang ditanya mau akhirnya kemana? Mau ke surga. Tapi ternyata surga itu berapa step lagi dari hidup kita saat ini. Kita baru pernah ada di alam ruh. Habis itu ditiupkan ke dalam kandungan. Dari kandungan ke dunia. Kita nih hari ini, ternyata dari seluruh perjalanan kita, cuma di dunialah kita bisa beraksi dan mencari bekal. Setelah itu masuk kubur, habis itu hari kehancuran, habis itu dihisap, habis itu syafaat, bla 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 bla, masih sampai jauh banget ke surganya. Belum tentu juga nyampe surga gitu. Satu-satunya ruang yang dimana kita, ruang dan waktu dimana kita bisa berusaha itu cuma di dunia. Itulah kenapa kita berkali-kali dikasih tahu gunakan usianya. Sayang banget kalau umurnya nggak dipakai. Sayang banget kalau dipakainya untuk sesuatu yang sia-sia. Betul. Makanya public speaking itu misi dasaranin belajar. Kita kadang-kadang ngerasa udah bisa, kayak misi dia dulu udah bisa. Gampang kayaknya ngomong doang kok. Gitu. Tapi ternyata kok ada banyak orang ngomong nggak didengar. Ada orang ngomong jadi pertengkaran. Betul. Ada orang komen doang jadi masuk penjara. Ya kan? Banyak lagi. Iya dong. Kan tetap harus dipikirin. Nah itulah kenapa Misi Day pengalamannya juga akhirnya belajar public speaking, belajar sistematikanya. Selama ini udah merasa lucu, tapi begitu melihat kelas komika pecahkan di level basic aja, oh ada ilmunya ya. Itu ternyata jadi lebih sistematis gitu. Dan kalau kadang-kadang tuh kita kan ngelucu tapi ternyata nggak sadar kok menyinggung orang ya. Ya betul sekali. Ya kan? Bagi kita sih kayaknya enggak deh. Tapi bagi orang dia kok nyinggung. Nyinggung ya. Makanya jadi kurang etis kayak gitu. Kayak contoh nih, aku tuh suka sotoy kan. Aku kalau diundang kan sampai ke yang kementerian dan sebagainya. Suka nih keceplosan gitu. Hari ini pada bawa otak enggak? Gitu kan. Tiba-tiba tanpa konteks tuh itu ya. Tadi lo mau ngomong otak nih, gue kan mau ngomong otak ya. Dia ini pakai tulus tipin kan semua tentang otak kan. Bapak Ibu hari ini otaknya dibawa enggak kan? Lucu, sebagian lucu tapi kok ada yang mukanya kayak nggak sopan nih bocah kan gitu ya. Kalau yang udah eselon gitu loh kan gue bingung. Astagfirullahaladzim kayaknya salah deh gitu. Nah itu nanti gimana cara nyapunya. Betul. Gitu. Atau ada yang tiba-tiba ada nih gitu. Lebih kaget. Hah? Ada bener. Tiba-tiba bongkar ya. Tiba-tiba dibuka. Bawa nih gitu, dibuktiin lagi. Itu bagus. Nah kalau gini netes dikit nih Miss. Bagian mananya lagi yang nggak tahu. Lupa udahlah Pak itu. Aduh. Jadi kan, ya Allah. Aku kadang-kadang
Kalau udah selesai tuh terus aku tonton videoku sendiri tuh, ya Allah kok aku ngomongnya kasar ya gitu. Nah itu perlu belajar, perlu latihan. Betul. Makanya perlu guru. Masuk deh sekolahnya. Jangan pelit-pelit dengan investasi diri guys. Betul. Nanti cepet kok dibalikin sama Allah ininya. Betul sekali. Iya. Jadi, cobain dulu aja. Kalau misalnya pun masih ragu nih, Heeh. nggak langsung bayar, nyobain trial kelasnya dulu gratis. Ya. Insya Allah kita bikin gratis juga. Boleh. Kita bikin gratis Boleh juga. kok. Ada di bulan September nanti, kepoin aja di pertengahan September mungkin akan ada 1 kelas gratis lagi. Wow. Yang ngajar kemungkinan besar Nuri. Wow. Komika Nuri. perempuan. Nuri itu thinking extrovert, cerdas banget. Beliau Lu nanti kalau akan nggak ikut ngajar. kelas dia yang gratisan lagi, rugi gratisnya dulu kalau misalnya masih ragu, ini apa ya, ini makhluk apa ya, cobain dulu aja gratisnya. Iya. Free, nggak bayar apa-apa, paling ngasih Bang Iwai 2.000 atau 5.000 boleh. Sama Nggak beli bayar. kopi. Sama beli kopi, ada Elma Coffee. Tapi kalau nggak kuat beli kopi pun ada aqua gratis kok. Ada. Ada cemilannya juga. Masih ada susu dari Miss Ide sih. Yang warna coklat, putih sama stroberi. Itu kemarin, tau nggak? Itu penyesalan besar nih Salma tuh. Kenapa? 1 bit lupa. iya. Padahal gue udah bawain tuh gimmick susunya. Susunya. Ya kan yang dia kan bit yang nenennya itu kan dia bit paling ujungnya tuh. Betul, closing bitnya. Gara-garanya di sebelumnya udah pecah, orang pada ketawa, terus dia langsung ngeblank lah. Itu tahu nggak? Untuk anak feeling lagi belajar Goldar A, itu kita butuh seminggu kayaknya kayak untuk healing loh. Oh iya. Tapi barulah kita kemudian acceptance-nya dikasih sama Allah. Kalau kakak langsung sempurna kemarin, nanti kakak males manggung lagi, benar. merasa udah pinter. Benar. Jadi Allah kasih tuh kepleset dikit, Betul. biar pengen lagi belajar, gitu. Kaget kan lagi diem pecah. Hah, wah ketawa nih. Apalagi ya langsung gitu kan. Apalagi ya gitu. Panik. Sabar. Pelan-pelan nanti akan ada step panggung-panggung. Iya, panggung-panggung berikutnya dan Mama insya Allah selama sehat akan terus mendukung. Nah, atau Mama nanti ikut jadi panggung juga. Iya, bahaya. Bahaya kalau ada saingannya dalam satu rumah guys. Saingannya. Jangan taruh satu panggung ya. Iya, jangan. Pecah berantakan. Kalau satu panggung pecah berantakan. Itu udah seru banget. Pokoknya intinya kalau dalam zaman dulu, ingat nggak lo zaman Pak Harmoko? Zaman Pak Harmoko jadi Menteri Penerangan. Saya masih menghafal nama-nama itu di ada lomba, ada itu ya, pembelajarannya ya. Ada. Menghafal Menteri Kabinet. Betul. Ya. Kan ada Menporanya ya. Kan katanya kan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tertawalah karena tertawa itu sehat kan. Ya itu tadi teorinya ternyata benar. Tertawa itu bikin mensana incorpore sano. Tapi kan itu plot twist sama Pak Zainuddin MZ. Karena ternyata maling-maling badannya sehat. Bisa lari kenceng. Betul. Jadi jiwanya nggak sehat tapi dia maling gitu. Itu plot twist waktu itu. Tapi maling hobi nge-gym tuh. Lari leg day-nya banyak. Nggak pernah tahu ya maksudnya malingnya mungkin sambil maling dia tertawa-tawa ya kan? Bener bisa. Iya gitu, dia pengen menghibur gitu. Maksudnya mungkin orang ini dia tahu rumah ini kayaknya udah kebanyakan mobil deh gitu. Iya sayang nih, mendingan dia ambil dia satu. Daripada dia dihisap sama Allah gitu. Bener. Kan bisa jadi ya. Dia ntar kerjanya tidur doang di ruang sana. Udah makin ke ujung. Makin nyerempet nih bahasannya. Terus misalnya dia dikejar nih ya kan, dikejar terus enggak maaf ngeprank gitu. Bisa jadi loh. Bisa jadi kan. Kita berprasangka baik dong. Kita harus berhusnuzon terhadap maling-maling yang ada. Luar biasa ya. Emang ya pola berpikirnya ya. Pokoknya gitu. Jadi kalau udah terbiasa bicara, belajar bicara, nanti teman-teman bisa apa aja bisa jadi ringan. Nah, itu sebetulnya dalam dunia pendidikan. Kenapa mesti disaranin guru-guru juga ikut deh kelas ini? Biar kalau belajar tuh nggak pada ngantuk. Benar. Bete tahu kalau ngajarnya gitu-gitu doang, apalagi masuk kelas gurunya udah punya banyak masalah di rumah, sama pasangannya dia bermasalah. Murid-murid yang kena dampaknya. Datang pagi buka LKS halaman 7 sampai 11 kerjain, saya pulang ya. Kayak gitu kan. Terus dia sebentar Bapak baca koran dulu. Zaman dulu kan gitu ya. Ada. Baca koran dulu. Dulu gue mah gitu. Baca koran dulu. Serius? Kalau saya paling mentok ditinggal. Masuk nih, ditulis papan tulis, udah kayak profesor S3.
Udah ya kerjain itu, ntar kumpulin di meja Bapak. Mejanya saya buang gitu langsung. Makanya kalau ditanyakan dulu, apa pelajaran favoritmu? Olahraga ya? Olahraga karena main-main. Pelajaran kosong. Iya juga. Pelajaran kosong. Punchline-nya lebih oke ya. Saya gemeter nih, mulai gemeter saya sebagai stand up komedian. Guru siapakah yang paling favorit? Kalau gue bilang guru yang lagi rapat. Dulu kan kalau guru rapat nggak ada pelajaran kita, iya kan? Jadilah guru-guru yang benar-benar difavoritin karena mereka lagi nunggu punchline kita. Betul. Iya dong. Nungguin lagi ada cerita apa lagi ya? Gitu. Atau lagi serius, gitu. Betul. Itu dalam teori otaknya. Oh ada ya? Iya ada. Otak paling mudah menerima informasi dalam kondisi sedang santai, alfa. Otaknya lagi terbuka. Makanya kenapa kalau materi-materi stand up komedi kita ingat. Pelajaran sejarah kita kagak ingat. Tadi di VD Empera nggak ingat. Di VD Empera nggak ingat. Coba waktu ngajarin gurunya bawa domba. Benar. Diaduin ya. Orang Garut bener. Set joget-joget gini gurunya. Gitu. Jadi hari ini saya mau ngajarkan DVD Empera. Kita lihat 2 domba berikut ini. Diadu lari, waduh gitu langsung. Ini dia. Ingat saya langsung. Itu langsung ingat saya. Gitu. Gelombang alfanya langsung ada, di samping alfa ada Indomaret. Kebayang depannya tukang jualan domba. Ada tuh biasa bener ya. Ada. Jadi kalau guru Indonesia ya bisa ngajarin kayak gitu, kayaknya dunia cerah ceria. Ya, kita nggak akan sibuk lagi tuh mikirin SPP yang sekarang nggak boleh tuh. Field trip yang nggak boleh, perpisahan nggak boleh, gitu. Apalagi sampai mikirin kalimatnya Bu siapa yang bilang guru tuh beban negara. Guru adalah beban negara, padahal itu AI. Guru adalah beban negara. Gue sampai cari tahu loh. Oh iya, mana sih? Deepfake-nya gitu. Video. Gue tuh cari tahu kan kalau orang sensing tuh nggak percaya sebelum ada bukti. Jadi gue cari dong kata-kata Bu Sri Mulyani bagian mana kan yang disebut guru adalah beban negara. Gue tungguin mana beban negara. Enggak, ternyata dibohong. Itu mah di hoax. Deepfake berarti ya. Itu pakai deepfake. Kasian deh dia. Jangan ya, misi dia ngomongannya jangan gitu ya. Makanya ngomong langsung, saya capek juga sih kalau begitu. Biar gak di deepfake ya. Tapi capek sih. Udah 1 jam. Udah 1 jam, terima kasih ya Miss Ide ya. Oke. Udah 1 jam ya Kak? 52 menit. Masya Allah. Cukup deh, 52 menit udah mual ya. Iya, udah mual. Kalau pada pengen lanjutannya nih, edisi kita berdua nih ya. Iya. Tulis deh di komen. Iya boleh, tulis di komen kali aja mau ngobrol tentang yang lain atau komen mau ngomongin apa. Sekolahan misalnya apa. Mau diundang nih ke sekolahan kamu biar ceria nih sekolahnya. Udah dapat pendidikan, ceria, langsung kita bisa bikin di sana kelas pecahkan IDC guru. Bener, ya bisa kan? Banget. Bisa gokil. Sekolah mana mau kita datengin buat guru-gurunya. Belajar bisa. Insya Allah. Jadi lucu, tetap cantik, nggak usah pakai botox. Karena ini tuh tertarik mulu, ketawa mulu. Nggak yang tiba-tiba di ini terus ketawanya susah ya. Kenceng gitu kan. Makanya gue mau botox nggak jadi. Ntar gue nggak bisa ketawa. Mukanya kenceng. Pas begini sakit lagi gitu. Tapi kalau lu lucu, lu bisa berewokan kayak dia. Bisa. Ini tuh sebenarnya portable kok guys, bisa dicopot ini nih. Bisa dicopot digulung. Lu bisa jadi Arab. Mengada-ngada. Enggak ya, yang itu ya. Enggak. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya metafora. Astagfirullah, hiperbola kok metafora. Maaf ya. Gitu ya teman-teman ya, thank you thank you banget Pak Rezi sudah hadir di I Know You. Terima kasih sudah berpartner dengan I Know You di 2 tempat di Al Irsyad. Mudah-mudahan programnya kita bisa teruskan. Insya Allah. Seru banget sekarang dengan program di murid terbaru angkatan ini. Orang tuanya kemarin juga kayaknya seru-seru ya. Seru, ada yang udah mulai ikutnya berdua. Suami istri ya. Ini salah lu nih. Udah bisa sikut-sikut. Kita nggak tahu lagi, nggak nanya lagi. Habis itu mereka gimana ya? Betul, gak nanya. Lu harusnya bikin ya, angkat ya. Benar. Setelah afternya. Apa yang dirasakan. Betul. Boleh. Ntar aku bikin. Kita harusnya kayak gitu tuh. Apa yang dirasakan. Jangan-jangan di depan layar diam-diam, taunya belakang biru-biru. Palanya pada merah. Gitu. Itu untuk Al Irsyad kita coba untuk menciptakan sebuah sekolah dengan environment yang saling mengerti, dan juga nanti di sekolah pecahkan insya Allah juga semuanya sehat.
mental. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. I know you lover, terima kasih banyak ya. Udah bukan apa tadi sudah Steven Mania mantap. Bukan I know you lover. Udah tahu. Oke. Ada pesan-pesan lagi? Udah cukup. Terima kasih, cobain aja trial kelasnya kalau mau. Kalau ngerasa ragu, Tanggal di berapa? bulan September tanggal 13-an kalau nggak salah. Ini ada trial kelasnya gratis. Kepoin aja di pecahkan.com. Pecahkan.com atau di Instagramnya comika.pecahkan. comika.pecahkan. Ini undernya Mas Panji Pragiwaksono loh. Kalau bisa kan ketemu sama Mas Panji ya? Bisa, kalau beliau lagi belum pulang ke New York bisa. Ikut ke New York juga boleh. Boleh, Bayar masuk sendiri. di bagasinya bukan. Kayaknya sih. Lu kalau pengen banget minta aja jadi masukin ke kakaknya Mas. Bisa jadi adanya Dipo. Tapi harus bener bahasa Inggrisnya. Iya benar. Kan biar jadi nggak beban dong di New York ya kan. So, di New York masih ngapak kan repot juga. Udah gitu aja. Terima I know you kasih because ya. I love you. Assalamualaikum. Kita bahas dah kalau gitu dikit dah. Itu kan cara lu jadi bintang iklannya. Benar. Gila. Nanti endorse-nya buat Belum, gua. iya betul. Lu Siap. bintang iklannya aja. Apa-apa, Gua saya mah. endorse-nya aja deh. Saya kan yang penting terkenal, banyak teman, tidak usah kaya, saya tidak usah Gua kaya. kaya ya duitnya Tidak gak usah kaya. Yang kaya istri saya aja udah. Emang semua dia ngatur sih. Dia bintang iklan loh.